Kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Kita akan mau fokus pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam kehidupan kita ini seringkali dibelokkan dengan hal-hal, dengan kejadian-kejadian yang terjadi, dengan semua keinginan hawa nafsu kita, dengan semua persoalan, dengan semua tantangan yang kita hadapin, sehingga kita seringkali tanpa disadarin sudah jauh dari hadapan Tuhan. Padahal kita harusnya ngerti tujuan akhir kita adalah bersama Tuhan, memerintah bersama Tuhan, tinggal bersama Tuhan. Yesus menjadi sumber kita, mata kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita harusnya fokusnya pada pribadi Kristus. Tapi dengan kehidupan yang kita alami, kita seringkali lupa dengan tujuan itu, dengan fokus itu. Kita seringkali dibawa lari menjauh dari hadapan Tuhan tanpa kita sadarin, dengan persoalan, dengan luka batin, dengan trauma, dengan kejadian, dengan tekanan hidup dan lain sebagainya. Di ujungnya ternyata kita ini tidak lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memang dosa itu sebenarnya melenceng dari tujuan Tuhan. Karena apa? Kita nggak akan sampai pada destinasi ilahi. Harusnya setiap orang Kristen harus tahu loh destinasi hidupnya itu apa, tujuan akhirnya apa. Hanya banyak orang fokus selama tinggal di dunia, hanya melakukan segala sesuatu, tapi bukan fokus kepada tujuan Tuhan. Kalau kita ngerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita tahu maksud Tuhan dalam hidup kita, kita tahu kita tinggal di bumi ini harus ngapain, harus melakukan apa, harus bekerja seperti apa, harus bersikap seperti apa yang Tuhan mau. Harus memutuskan seperti apa dan bagaimana. Karena hidup kita serahkan sama Tuhan, kita dipimpin berjalan setiap hari berjalan bersama Tuhan. Dan tentunya kita menggenapi visi Tuhan di muka bumi ini. Bukan ngikutin apa yang kita mau sendiri, ngikutin kehendak kita sendiri, kita ngikutin kehendak Tuhan. Dan di ujungnya pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Bapak Ibu dipercayakan apapun juga, engkau lakukan yang terbaik. Engkau tidak melenceng dari tujuan Tuhan. Bayangkan orang-orang yang tidak mengerti hal seperti ini, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi himpitan, apa yang terjadi? Tujuannya sudah limbung, sudah tidak lagi fokus kepada apa yang Tuhan tentukan dalam hidupnya. Hidupnya mulai kacau, hidupnya mulai berantakan, hidupnya mulai limbung dan lain sebagainya. Nah, selama kita tinggal di muka bumi, kita akan selalu berhadapan dengan persoalan dan masalah yang ada. Dan jangan sampai kita lupa dengan tujuan Tuhan. Seringkali ada orang-orang di sekitar kita ini, kadang ya dengan sikapnya, dengan tindakannya yang tidak sesuai dengan yang kita mau, kita seringkali terluka, kita tersakitin, kita bingung, kadang kita kepikiran, bahkan sampai lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Saya perhatikan di beberapa media sosial dan beberapa berita di televisi, saya perhatikan ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri karena persoalan hidup, karena tantangan hidup dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia melakukan hal-hal yang berurusan di ujungnya dengan hukum. Karena apa? Melakukan pelanggaran secara hukum. Harusnya kehidupan kekristenan kita ini tambah hari, tambah sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Dalam kondisi apapun, dalam persoalan seperti apapun yang kita hadapin, kita harus tahu bahwa Tuhan mau bawa kita hidup berjalan dalam terangnya, hidup berjalan dalam kemenangannya, hidup berjalan dalam tujuannya, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber kita, Tuhan menjadi tujuan hidup kita, bukan yang lain. Kalau kita punya tujuan yang lain, apa yang terjadi ketika ada orang memperlakukan buruk, ketika ada orang bersikap jelek, ketika engkau dihianati, ketika engkau disakitin, tiba-tiba engkau terguncang begitu rupa, sampai tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan setiap hari kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang seringkali ngomongnya sembarangan, ngomong ngawur, kelakuannya jelek, sikapnya buruk, dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Sekarang kita akan lihat di Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-22. Seperti sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Dengerin baik-baik ini. Ada beberapa orang yang seringkali kepikiran dengan perkataan buruk orang lain. Nggak
rasanya nggak tenang, nggak bisa tidur ketika orang lain ngomong jelek. Nggak usah dipikirin kalau orang ngomong jelek. Karena yang jelek bukan datang dari Tuhan. Yang jelek itu datangnya dari iblis, dari setan. Tujuan untuk menghancurkan, mencuri damai sejahteramu, membunuh, dan ujungnya membinasakan hidupmu. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah. Pemfitnah itu selalu ngomong jelek kok, nggak sesuai dengan firman. Ngapain dipikirin? Ngapain direnungkan? Bapak Ibu, kalau engkau dengar perkataan jelek dari orang lain, ya, terutama pasangan hidupmu yang belum bertobat, dia ngomong kasar, dia ngomong jelek, lama-lama kamu ilfil. Nah, kamu nggak bisa kontrol hatimu, kamu nggak bisa kendalikan hatimu, lama-lama kamu kepahitan. Ujungnya apa kalau engkau kepahitan? Engkau jauh dari hadapan Tuhan. Engkau jauh hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan ujungnya. Bayangkan apa yang terjadi. Kekacauan, keruwetan. Hidupmu ruwet, babak belut, berantakan. Ada beberapa orang karena difitnah begitu rupa, dicaci maki, direndahkan dan lain sebagainya, akhirnya mengambil keputusan yang fatal sekali loh. Bisa menghabisi nyawa orang dan melakukan kejahatan yang lainnya. Hati-hati ini. Jangan pernah dengar perkataan buruk orang lain. Anggap saja orang ngomong buruk itu, kita ibaratkan anjing mengonggong, kafilah berlalu. Tidak usah didengerin. Kita mau dengar yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan kok. Kita mau ngomongin yang baik. Kita mau didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau enggak, kita dengar perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan. Masuk merembes sampai kedalaman hati ya. Beberapa orang dengar perkataan buruk orang lain nggak bisa tidur. Sampai kepikiran, sampai sakit, sampai kesel, benci, dendam, dan lain sebagainya. Kita yang ngerti kebenaran ketika ada orang ngomong buruk, tolak dalam nama Yesus. Kita mau ngomong yang baik, kita mau dengar yang baik, yang sedap dengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Kita nggak mau ngomongin yang jelek, kita nggak mau ngomongin yang buruk. Kita mau hidup sejalan seperti yang Tuhan mau. Kita mau hidupin kebenaran, kita mau jalan dalam kebenaran. Kita nggak mau hidup konyol, hanya terpengaruh perkataan buruk orang lain. Kita ngerti tujuan Tuhan apa dalam hidup kita kok. Jangan sampai kita tergoncangkan gara-gara perkataan orang, akhirnya tujuan Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita karena kita marah, reaksi kita jelek, reaksi kita salah. Buat apa? Tidak ada gunanya sama sekali. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati yang jahat. Makanya saya bilang, apa yang keluar dari hati kita itu akan memancar keluar lewat perkataan kita. Tergantung yang di dalam hati kita itu isinya apa. Kalau di dalam hatimu isinya kebenaran, yang memancar dari hidupmu juga kebenaran. Tapi memang ada orang yang mulutnya manis tapi hatinya jahat, tetap akan kelihatan kok. Kemunafikan dan kepalsuan hidup kita itu nggak bisa ditutupin, akan terlihat kok. Bapak Ibu, ketika engkau bertemu dengan seseorang, mungkin baru pertama kali ketemu, engkau nggak bisa mendeteksi ini orang ini jujur apa tidak. Tapi setelah sekian lama engkau bergaul, engkau berteman, engkau ajak ngobrol dan lain sebagainya, akan ketahuan sikap aslinya kok. Seperti apa. Makanya ketika anak-anak muda memilih pasangan, jangan engkau hanya dibutakan dengan cinta. Cinta itu melek, matamu harus terbuka melihat ke siapa calon yang kamu pilih menjadi pasangan hidupmu kok. Berapa banyak orang salah pilih pasangan ketika pernikahannya berjalan setahun, 2 tahun. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Belangnya ketahuan dan jihadnya bukan main. Tidak mau bertobat dan berubah. Engkau tidak menikmati surga di muka bumi. Engkau justru menikmati neraka di muka bumi. Karena engkau salah pilih pasangan. Makanya harus dilihat dulu. Seseorang itu karakternya seperti apa ketika engkau mau tetapkan menjadi pasangan hidupmu. Bukan hanya modal paras cantik, paras ganteng, punya duit dan lain sebagainya. Kalau hatinya busuk dan nyakitin sepanjang umurmu, buat apa? Tidak ada gunanya sama sekali. Kita akan lihat ya, ada orang-orang di sekitar kita ini memang kadang ada orang munafik, kelakuannya buruk, kelakuannya penuh kepalsuan, dan hidup dengan dua muka yang berbeda. Kadang mukanya malaikat, ternyata di baliknya mukanya iblis. Ada orang-orang seperti itu, kalau ngomong manis, orang kalau selalu ngomong manis terus itu perlu dicek loh. Jangan-jangan tujuannya ini orang punya maksud busuk dan jahatnya luar biasa. Jadi kita mau jadi orang yang punya integritas. Apa yang di dalam diri kita ya manifestasi keluar tubuh kita. Jangan sampai malah kita ini menjadi orang yang penuh dengan kepalsuan hidup. Nah, kita ngomong A, yang di hati ya harusnya A. Kalau kita ngomong B, yang di hati harus B. Jangan kita ngomong A, tapi yang di hati adalah Z. Ya, ujungnya kita akan didapati menjadi orang yang tidak bisa dipercaya sama sekali. Hatinya jahat,
bibir bisa manis, kalau hati jahat tidak ada gunanya sama sekali. Jadi batu sandungan. Kita jadi orang percaya sebagai anak Tuhan, ya, percaya Yesus Kristus Tuhan dan Raja dalam hidupmu, kamu harus punya integritas dari perkataan bibirmu. Kalau bisnis ya harus jujur, karena ketika bisnis yang dipegang adalah perkataanmu, tindakanmu, punya integritas. Kita harus punya integritas di dalam kehidupan kita, punya nilai moral, punya etika, punya tata krama, bisa menempatkan diri dengan baik, punya karakter yang baik, dan harusnya bisa dipercaya. Jangan sampai kita memiliki sikap hati yang busuk dan jahatnya luar biasa. Mulut boleh ngomong manis, tapi hatimu jahat, percuma, sia-sia. Padahal Tuhan lihat sampai kedalaman batinmu kok. Yang di dalam hati kita ini kan orang lain seringkali nggak lihat. Apa yang tersembunyi dalam diri kita ini orang seringkali kan nggak lihat. Bapak Ibu datang ibadah, kelihatannya sih secara fisik bisa datang ibadah, tapi kan belum tentu kok ibadah. Bisa pingin yang lain, bisa punya motivasi lain dan lain sebagainya. Ada orang fisiknya pelayanan, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang. Tapi kan yang di dalam hati yang tahu kan pribadi orang tersebut dengan Tuhan. Orang lain bisa ditipu dengan segala macam cara kok. Makanya kita harus memiliki kemurnian ketulusan yang di dalam hati ini kita nggak bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Ini transparan di hadapan Tuhan. Makanya harus punya integritas. Kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Kita nggak bisa tutupin, kita nggak bisa kamuflase, kita nggak bisa sandiwara, kita nggak bisa seperti bunglon. Kita tutupin segala sesuatu yang di luar kelihatan baik, tapi di hadapan Tuhan hatimu becat busuk, ya buat apa? Kita harus memiliki kehidupan yang murni di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-24, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hatinya dikandung tipu daya. Ini hati-hati dengan pembenci. Beberapa tahun lalu saya banyak ditipu orang itu. Karena ngomongnya manis, kasih janji manis, ternyata di dalamnya tipu daya. Ini orang kayak begini, cukup sekali kamu kenal, setelah itu tinggalkan. Kalau enggak, dia seperti ular kok. Kamu pelihara ular berbisa, suatu hari ular berbisa itu akan gigit kamu dan kamu akan binasa loh, mati loh karena bisanya. Ini orang yang penuh tipu daya itu seperti itu. Bisa mulutnya manis, bibirnya manis, tapi hatinya tipu daya. Makanya kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian di dalam hatinya. Walaupun kebencian diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Bapak Ibu, semua dosa yang kita perbuat ini, kalau kita nggak beresin di hadapan Tuhan, suatu hari akan ditelanjangin. Apa yang kita perbuat secara diam-diam dan seakan-akan orang nggak pernah tahu, suatu hari akan di-broadcast Tuhan di depan umum loh. Bapak Ibu melakukan apa? Dosa apapun. Hari ini meski akuin dosamu dan bertobat di hadapan Tuhan. Mulai balik, sungguh-sungguh hidup sama Tuhan. Saya perhatikan ada beberapa orang yang hidupnya kacau, keluarganya berantakan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan. Koreksi dirimu, pelajarin semua kelemahanmu, kekuranganmu, datang sama Tuhan, mulai berubah. Kalau enggak, suatu hari dosa akan diungkapkan di depan umum. Alkitab katakan kok, perhatikan ya, walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Dosa itu kita nggak bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, kemana aku dapat pergi menjauhin rohmu? Aku pergi ke ujung laut, ke ujung bumi engkau ada. Aku pergi ke dunia orang mati engkau ada. Ke ujung langit engkau ada. Kemanapun engkau ada. Karena Tuhan benar-benar this real. Dia menyertai dan tinggal bersama kita. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan tuh. Tapi bodohnya manusia seringkali nipu Tuhan. Bersikap kelihatan baik, di hatinya busuk. Apakah Tuhan tidak lihat? Tuhan lihat. Semua sikapmu, semua kelakuanmu yang busuk dan jelek itu Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Dan justru harusnya kita jadi orang Kristen hidup transparan di hadapan Tuhan. Apa yang di mulut, yang di hati kita. Kalau kita hari ini didapatin menjadi orang yang busuk dan jahat, kelakuan kita jelek, hidup dalam dosa, hidup dalam kepahitan, hidup dalam perzinahan, ya bertobat, berubah, balik sama Tuhan, hidup jalan sama Tuhan. Jangan hidup maumu sendiri, jalan maumu sendiri, jalan sama Tuhan, hidup sama Tuhan. Walaupun kebenciannya diselubungin tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Ada orang yang benci ya, kepahitan sama orang, akan terlihat kok manifestasi. Ada orang yang kepahitan dengan orang lain mungkin. Suatu hari juga akan muncul kok. Lihat dari mana tindakannya, dari sikapnya. Ada orang-orang yang pernah trauma masa lalu, pernah kepahitan, pernah disakitin, pernah dilukai oleh orang lain. Perhatikan apa yang terjadi.
Ini orang-orang kelakuannya aneh loh. Jadi ketus, jadi galak, jadi kejam dan lain sebagainya. Ngomong itu nyakitin, tajamnya bukan main. Jadi orang-orang kayak begini kan ketahuan di dalam hatinya sepertinya apa. Coba perhatikan dari orang yang biawelnya, orang yang sikapnya busuk, jelek, penilaian orang lain itu jelek, terus nggak pernah ngomong yang baik, nggak pernah ngomong yang benar gitu. Ngomongnya jelek, buruk terus. Perhatikan itu, jangan-jangan hatinya penuh kepahitan. Nah, nggak mungkin dong kalau di dalam hatinya itu mengalir airan kehidupan yang manis, keluar dari bibirnya pahit. Nggak mungkin kalau di dalam hatinya manis ya keluar yang manis. Kalau di dalam hatinya pahit yang keluar dari lidah bibirnya ya pahit. Selidikin saja. Jangan sampai kalau setiap hari nih dalam mulutmu perkataannya jelek terus, negatif terus, pikiranmu busuk terus. Coba cek hatimu. Kalau busuk, bertobat sama Tuhan. Minta darahnya menguduskan, minta darahnya menyucikan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan tetap berlaku dosa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa kita melakukan dosa? Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus mulai hidup dalam kekudusan dan kesucian di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, tanpa kesucian, orang nggak akan bisa melihat Tuhan. Artinya nggak didapatin berkenan. Orang yang masuk dalam Yerusalem baru itu adalah orang yang didapati hatinya bersih. Orang-orang yang kudus dan tidak bercacat celah. Kita tidak bisa kudus tanpa kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa kudus tanpa kekuatan Roh Kudus. Kita perlu dikuduskan oleh darah Yesus sampai hari ini. Kita selama masih pakai tubuh daging ini, kita akan selalu sering bikin dosa, bikin pelanggaran, bikin hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi selama kita belajar firman, kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan, semakin diubahkan, semakin berjalan dalam ketetapannya, semakin hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus sering koreksi diri, koreksi hati yang di dalam ini loh. Kita lihat lagi di ayat yang ke-27. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu itu akan kembali menimpanya. Bapak Ibu, apapun yang kita perbuat hari ini, suatu hari kita akan menikmatinya, apapun itu. Sudah berkali-kali saya ngomong dalam judul khotbah yang lain, sebenarnya apa yang kita nikmatin hari ini adalah hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Kalau engkau ingin menuai masa depan yang penuh pengharapan, hidupmu berkemenangan, hari ini mulai tabur benih yang baik. Hari ini mulai jalan dalam kebenaran. Hari ini mulai jalan dalam kekudusan. Tinggalkan dosa, tinggalkan kenajisan, tinggalkan kebusukan dalam hatimu, dan mulai jalan sama Tuhan. Di ujungnya engkau menikmatin apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Engkau menjadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan memberkati banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang. Hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau engkau hari ini melakukan yang jahat, kitab Amsal katakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya akan makan buahnya. Tergantung kamu menggemakan apa hari ini. Kamu menggemakan yang buruk, kamu akan tuai yang buruk. Kamu menggemakan yang baik, kamu akan tuai yang baik. Kalau apa yang keluar dari lidah bibirmu, itu seperti benih kok. Kamu tabur apa? Ketika engkau melihat pasanganmu yang belum bertobat, tabur perkataan yang baik, omongin yang baik. Jangan dijelekin terus, dimaki terus, direndahkan terus ketika pasanganmu nggak sesuai apa yang kamu perbuat. Kamu ngomong begitu ya, kamu akan tuai kejelekan. Berapa banyak orang isinya ngeluh, gerutu dalam hidupnya. Dia orang yang menggerutu dan mengeluh itu kan sebenarnya dia nabur benih dalam hidupnya. Lihat saja masa depannya seperti apa. Justru hari ini kan kita harus berpikir seperti Kristus berpikir, bertindak seperti Kristus bertindak. Sehingga setiap langkah kita, sehingga keputusan kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Bapak Ibu bikin dosa apapun, bikin apapun lah, suatu hari engkau akan tuai sendiri kok. Siapa menggelindingkan batu-batu itu akan kembali menimpa dirinya. Hari ini mulai ambil komitmen, mulai ngomong yang baik, mulai berpikir yang baik, mulai bertindak yang baik, lakukan yang baik, mulai cintai pasanganmu, mulai belajar hidup setia, mulai hidup kudus, mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Di masa depanmu akan tuai kebajikan. Kalau hari ini pikiranmu ruwet, pikiranmu kacau, isinya stres, bingung, berantakan dan lain sebagainya, tabur benih yang baik. Tabur benih yang baik. Tabur pikiran-pikiran yang sejalan dengan firman. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Lidah dusta membenci korbannya, mulut licin mendatangkan kehancuran. Dengerin baik-baik ya Bapak Ibu. Kalau hari ini hidupmu kacau terus, berantakan terus, coba dikoreksi diri.
apa yang salah dalam dirimu, apa yang tidak benar dalam dirimu. Selidikin sampai kedalaman batinmu. Kalau ada yang salah, bertobat. Kalau memang kejadian ini diizinkan Tuhan memprosesmu, jalan terus sama Tuhan. Tapi kalau mulutmu jahat, kerjaannya gerutu ngomel, jelekin orang lain, merendahkan orang lain, pendeta khotbah diomongin, dijelekin, gembalamu dijelekin, pasanganmu direndahkan, diomongin yang jelek, anak-anakmu dikata-katain, orang lain kamu kata-katain, kamu akan mendatangkan kehancuran di dalam hidupmu. Karena mulut licin mendatangkan kehancuran. Mulut licin tidak bisa dipegang. Mulut kita itu harus sejalan dengan firman loh. Bukan jalan mau kita sendiri. Hidup kita ini bukan jalan mau kita sendiri. Jalan sesuai firman. Hidup sesuai firman. Ketika kita belajar firman seperti ini kan kita bercermin. Oh ternyata ada yang gak pas ini, gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh ternyata ini ada yang gak benar ini yang harus kita rubah ini. Ada yang gak pas ini sesuai dengan ketetapan Tuhan. Supaya apa? Jalan kita ini selaras dengan firman. Jalan sesuai kehendak Tuhan, step by step. Di ujungnya kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang seritme sejalan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini by proses. Makanya kita harus belajar terus. Belajar terus firman setiap hari. Bukan untuk ngotbahin orang lain. Untuk kasih makan manusia roh kita. Supaya hidup kita ini sejalan seperti yang Tuhan mau. Bertindak seperti yang Tuhan inginin. Bukan ngawur, bukan sembarangan, dan bukan sembrono. Hari ini kita koreksi diri masing-masing. Tidak usah koreksi orang lain. Tidak usah cari kelemahan pasanganmu. Koreksi diri, bertobat, berubah. Tangan kasih karunia Tuhan masih tersedia. Ketika kita datang sama Tuhan hari ini, Tuhan sanggup pulihkan masa depanmu kok. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami sesuatu ilahi. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin terus setiap hari berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kadang dibawa ke lembah kekelaman. Nikmatin. Itu proses pemurnian yang Tuhan izinkan kok. Kalau hari ini dipertemukan dengan orang baik, puji Tuhan. Kalau hari ini dipertemukan orang yang bawel cerewet, puji Tuhan. Tetap jalan fokus sama Tuhan. Karena kita selalu dipertemukan dengan orang yang kelakuannya aneh-aneh. Tapi selama kita bisa jagain hati kita begitu rupa, kita akan memiliki sikap yang berbeda. Sampai garis akhir kita akan didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba. Firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman menjadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Diberkati Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Diubahkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Biar kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Bagi setiap orang yang mendengar firman-Mu. Diberkati, diberkati, diberkati. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, dan mengalami pemulihan datangnya dari Tuhan, dan mengalami berkat Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, and God bless you.